Presiden RI ke-7 Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru, yaitu Partai Super TBK, sebagai salah satu bentuk strategi politiknya ke depan. Aksi premanisme vandalisme yang menjurus pada tindakan kekerasan belakangan ini kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Senin pagi. Pagi ini nih. Udah cerah ya, nggak mendung lagi. Nggak mendung. Nggak ada alasan lagi buat ngantuk. Iya. Alasan adalah membuat sesuatu yang baru adalah bisa-bisanya. momentum yang baik. Tenang aja kayaknya ya. Ayo semangat. Iya, Pemirsa, kami akan hadir selama 2 jam ya tentunya ya, Mal, dengan 2 pembicaraan yang menjadi topik utama kita juga bisa dikatakan pada pagi hari ini. Kalau agak marak nih aksi-aksi vandalisme, premanisme gitu ya, bahkan tidak malu-malu lagi, segan-segan lagi untuk menunjukkan senjata tajam gitu ya di hadapan publik. Betul, tidak hanya di hadapan publik tapi juga di depan anak-anak itu juga dilakukan. Jadi ini vandalisme, kemudian mengancam, menggunakan kekerasan. Ini kita harus segera lapor ke aparat kepolisian supaya ini segera diberantas. Oke, tapi siap-siap juga untuk mendaftarkan KTP agar punya KTA nanti KTA Super TBK namanya gitu. Oh iya, partai baru. Tapi saya khawatir nih, jangan-jangan nanti partai baru yang mau dibentuk ini nasibnya kayak wifi gratis. Awal-awalnya kenceng, lama-kelamaan lemah. Tumbang deh. Nanti kita bahas ya Mal lengkap di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi seperti biasa di awal kebersamaan kita hadirkan dulu rangkaian informasi membuka. Pemirsa, ini ada warga dan polisi yang menggerebek pasangan mesum. Dalam penggerebekan, selain pelaku melakukan tindakan asusila, mereka juga sedang berpesta narkoba jenis sabu. Pemirsa, penggerebekan pasangan dilakukan setelah kecurigaan warga terhadap keduanya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, dan ini juga mereka menempati salah satu rumah di Puri Tirtayasa Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 2 pasangan mesum yang berasal dari luar daerah Bandar Lampung justru kedapatan ya, juga sedang berpesta narkoba jenis sabu dan memanfaatkan rumah temannya saat bekerja. Kedua pelaku kemudian digelandang ke Polsek Sukarame beserta 1 paket sabu dan alat hisap yang digunakan tadinya di rumah tersebut untuk melakukan pesta obat-obatan terlarang atau pesta sabu. Kita apresiasi kepada masyarakat yang cukup gercep ya. Iya, untuk melaporkan hal-hal seperti ini ya. Malah juga Mal di perumahan Malah tuh kalau misalnya ada gejala-gejala yang mencurigakan, lapor Mal. Oh tentu, saya adalah warga negara yang baik. Baik, dari Lampung kita akan beralih ke Gorontalo di mana buronan terduga pelaku pencurian sepeda motor dikepung dan diamuk warga saat hendak menjual hasil curian di kota Gorontalo. Ini terduga pelaku yang inisialnya RL merupakan buronan Resmob Polresta Manado yang memang melarikan diri ke Gorontalo. Warga yang sudah mengetahui bahwa motor ini akan dijual merupakan hasil curian, kemudian berusaha untuk menangkap terduga pelaku. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, pemirsa. Pria bertato itu melarikan diri dan bersembunyi di atap bangunan masjid. Jadi tak berselang lama, akhirnya pelaku turun dari plafon dan langsung diringkus kepolisian. Pelaku kemudian dikawal ketat agar tak jadi bulan-bulanan warga yang geram dan sekaligus marah. Inisial pelaku RL diketahui merupakan pelaku pencurian yang kerap beraksi di kota Gorontalo dan saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolres Gorontalo Kota.
Oke, lanjut lagi nih ke berita berikutnya. Viral terekam kamera CCTV seorang wanita di Jalan Soma Kircon atau Kiara Condong ya, nih Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi korban penjambretan. Anda menyaksikan video rekaman kamera pengawas CCTV di mana memperlihatkan seorang perempuan pelamar kerja menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh dua orang pelaku mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman tersebut tampak ya korban justru sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku yang berusaha merampas tas miliknya. Hingga akhirnya korban tak berdaya jatuh tersungkur karena apa? Terkena sabetan senjata tajam. Betul. Kejadian ini merupakan sudah yang kesekian kalinya pemirsa, dikarenakan daerah tersebut memang kalau dilihat dari videonya memang tergolong sepi. Daerahnya tergolong sepi nih. Hingga saat ini kasus penjambretan tersebut ditangani kepolisian sektor Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Baik, informasi berikutnya pemirsa, dua orang buruh bangunan yang sedang melakukan penggalian pondasi tembok tertimbun longsor di Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Satu orang buruh ini meninggal dunia. Diketahui 4 buruh bangunan sebelumnya sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah di Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun dalam hitungan menit tiba-tiba tanah ini longsor pemirsa dan langsung menimbun 2 buruh. Diketahui buruh ini bernama Tisna dan Muslim. Kedua korban berhasil dievakuasi, namun sayangnya satu rekan lainnya ini meninggal dunia. Ya, sementara itu pemirsa, ini ada sebuah jembatan penghubung 2 kecamatan di Garut, Jawa Barat ini ambruk tak tersisa diterjang oleh luapan banjir bandang Sungai Cirompang. Dari video amatir yang direkam oleh warga ini terlihat momen banjir bandang yang membuat Sungai Cirompang di Kecamatan Mekar Mukti, Garut meluap dan memperlihatkan sebuah jembatan satu-satunya menjadi penghubung warga di Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Mukti ini untuk menuju Desa Guna Mekar, Kecamatan Bungbulang putus diterjang oleh air bah. Jembatan gantung ini pemirsa putus total setelah bagian pondasi serta bagian tulang jembatan disapu luapan sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses warga dari kedua arah kini kesulitan untuk melakukan penyeberangan. Selain merobohkan jembatan satu-satunya penghubung akses warga, luapan Sungai Cirompang ini juga merusak 10 hektar lahan pertanian masyarakat. Baik, kita akan beralih ke Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan mengakibatkan puluhan rumah warga rusak parah dan ringan di bagian atap. Ini kalau Anda lihat, ini adalah video amatirnya di mana angin kencang yang datang secara tiba-tiba kemudian membuat warga histeris dan ketakutan. Warga yang panik kemudian berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ada 3 desa di Kecamatan Gabus yang diterjang angin puting beliung, Desa Tambah Mulyo, Penanggungan, dan Desa Gabus. Ada 41 rumah warga rusak, rata-rata atap rumah mereka porak-poranda ya. Selain merusak atap rumah, angin juga merobohkan sejumlah kanopi rumah yang terbuat dari besi dan menumbangkan sejumlah pohon. Baik, pemirsa, kita sudah hadirkan rangkaian informasi pembuka. Lebih lengkap lagi kalau misalnya kita menyimak bagaimana laporan pandangan mata secara langsung dari rekan-rekan kita NTMC Polri yang saat ini berada di perempatan Cawang ya, di Serikat Uki, Jakarta Timur. Ada Brigadir Yasinta. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Arif dan Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya
Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam masuk perkantoran dan terpantau cukup padat khususnya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang, di mana kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya masih mengalami ketersendatan dan kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan lamban. Kemudian arus lalu lintas dari Halim, Cawang atau Jatinegara yang akan menuju Cililitan terpantau kondusif lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi kendaraan yang akan keluar dari tol Jagorawi maupun Kebonanas yang akan menuju Cililitan. Dan harap antisipasi keberadaan pangkalan liar angkutan umum di sisi jalan serta adanya pertemuan arus kendaraan dari lajur underpass. Pastikan Anda menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, mematuhi marka jalan dan tidak menerobos jalur busway demi keselamatan bersama. Kemudian arus kendaraan yang melalui flyover dari Cawang menuju Halim maupun tol Cikampek saat ini juga mengalami adanya perlambatan kecepatan, namun arus lalu lintas dari Cawang menuju tol Jagorawi terpantau kondusif lancar. Sementara itu pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 139 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 27 luka berat dan 178 luka ringan. Dan guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, serta menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif, Korlantas Polri melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan selama 14 hari, yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Untuk itu diharapkan masyarakat senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Masih lalu lintas terkini Brigadir Yasinta dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Kalau kita lihat di belakang Brigadir Yasinta sudah menggeliat ya warga Jakarta untuk berangkat bekerja. Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi kemarin nih kepala-kepala daerah yang sedianya akan segera dilantik ini menjalani tes kesehatan. Ya, betul. Hari ini akan dilanjutkan lagi informasinya, kita akan informasikan usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menjelang pelantikan kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan hari pertama pemeriksaan kesehatan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebanyak 239 kepala daerah dijadwalkan melakukan pemeriksaan medis di kantor Kemendagri Jakarta Pusat sejak Minggu pagi kemarin. Namun, 24 orang diantaranya tidak hadir. Salah satu yang tidak hadir pemirsa ialah Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung yang disebut telah memberikan surat hasil pemeriksaan medis pribadinya. Selain itu dari pemeriksaan hari pertama serta berkas yang diterima Kemendagri kemarin, tak ada satupun catatan khusus mengenai rekam medis para kepala daerah terpilih. Rencananya hari ini 241 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan kembali menjalani pemeriksaan medis yang terbagi dalam 3 sesi sejak pagi hari. Jadi sebelum melakukan kegiatan retreat. Betul. Ya. Nah, ini dicek dulu nih kesehatannya. Dan mental harus sehat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri ini tak hadir dalam acara puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan jasa Megawati Soekarno Putri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak hadir memenuhi undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu. Namun, Megawati mengirim utusan untuk hadir yaitu Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe dan Ketua DPP Said Abdullah.
Dalam pidatonya, Prabowo memuji keberhasilan dan jasa presiden terdahulu, termasuk Megawati Soekarno Putri. Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan, karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Megawati Soekarno Putri tak bisa menghadiri undangan HUT Gerindra karena menunaikan ibadah umroh bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Meski tak berada dalam pemerintahan, elit PDIP menegaskan dukungan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Memang kan kita kerjasama jalan terus, selama ini berjalan pemerintahan, Mbak Puan juga sebagai Ketua DPR, Pak Said sebagai Ketua Banggar selalu bekerjasama dengan seluruh partai di DPR, ya. Sebelum acara ulang tahun Partai Gerindra sempat disorot bakal terjadinya pertemuan antara Prabowo dan Megawati di puncak acara HUT Partai Besutan Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan apa kabar Indonesia pagi, namun kita jeda terlebih dahulu. Nanti ada akan informasi terkait dengan seorang wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini ditemukan meninggal dunia bersimbah darah. Apa penyebabnya dan siapa pelakunya? Kita akan bahas usai jeda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita masih memiliki informasi pilihan untuk Anda di mana warga Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad korban mutilasi di saluran irigasi lahan persawahan. Kondisi jenazah ini sudah membusuk dan membuat pihak kepolisian sulit untuk mengungkap identitas korban. Jasad korban kini berada di RSUD Jombang dan tengah dilakukan otopsi. Polisi mengungkapkan kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah karena kondisi korban yang sudah membusuk sehingga sidik jari korban tak dapat terekam. Petugas pun telah menyebar foto ciri-ciri fisik korban melalui media sosial dan mengimbau kepada warga yang mengenal korban untuk segera melapor ke kepolisian terdekat. Jadi pada Rabu siang pekan lalu, warga Jombang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa kepala di sebuah saluran irigasi persawahan. Keesokan harinya, warga menemukan potongan kepala di lokasi berbeda di tepi sungai Desa Pesamtren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Lokasi penemuan potongan kepala berjarak sekitar 5 km dari penemuan jasad korban pertama. Pemirsa, ini ada warga desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang ditemukan di sebuah kamar kos. Jadi korban diketahui inisialnya ini HN, pemirsa. Pertama kali ditemukan tergeletak di atas tempat tidurnya dalam keadaan tanpa busana dan tertutup selimut. Kematian korban diketahui cukup tragis dan pertama kali diketahui oleh penghuni kamar kos lainnya yang merasa agak heran melihat lampu kamar korban yang belum dinyalakan meski sudah sampai dengan malam harinya. Karena pintu tidak terkunci, mereka pun lalu masuk ke dalam kamar korban. Saat lampu kamar dinyalakan, terlihat korban sudah meninggal dunia ditutupi selimut dengan bekas luka jeratan di lehernya. Ya, peristiwa ini kemudian langsung dilaporkan warga ke pihak Polsek Telawang dan dalam jangka waktu 3 hari kasus ini kemudian berhasil terungkap. Pelaku yang diketahui berinisial MA ternyata adalah tak lain teman dekat korban yang diamankan polisi. Motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin mengambil harta korban karena pelaku ini ternyata terlilit hutang.
Atas perbuatan yang telah dilakukannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dan kekerasan, yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 dan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Hukuman mati karena ini memang direncanakan ya. Ingin mengambil harta korban kemudian menghabisi nyawa. Masih terkait kasus pembunuhan, pemirsa, seorang wanita ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, bersimbah darah di dalam kamarnya. Petugas dari Inafis Satuan Reskrim Polresta Bandung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari penyebab terbunuhnya wanita tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis, jenazah wanita tersebut dibawa petugas ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Sementara menurut Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara, sebelum ditemukan mayat ini di TKP, memang sempat terjadi keributan dan saat diketahui wanita itu sudah bersimbah darah dengan ditutupi selimut. Saat ini pemirsa, petugas masih melakukan penyelidikan dan otopsi terhadap jenazah guna memastikan penyebab kematian korban. Kuat dugaan meninggalnya wanita tersebut adalah korban pembunuhan memang, dan kini pihak kepolisian sudah mengamankan seorang pelaku untuk dimintai keterangannya. Baik, untuk mengetahui kejadiannya seperti apa, kita coba bertanya nih pagi ini dengan saksi mata yang mengetahui kejadian atau penemuan jenazah yang diduga ini adalah korban pembunuhan. Bersama kita pagi ini sudah ada Dudung Ruhiat selaku pengelola tempat kontrakan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dudung. Pagi Pak. Pak Dudung, jadi Pak Dudung sendiri pada saat pertama kali mengetahui kejadian itu seperti apa? Bisa diceritakan Pak Dudung? Ya begini Pak Arif, saya ada laporan dari Reja yang nunggu kios bening. Katanya ada keributan di kamar A1. Lalu saya kondisikan dengan Reja langsung ke kamar A1. Waktu itu kamar keadaan gelap dan saya sama Reja mencoba untuk membukanya. Setelah dibuka, lampu dinyalakan, ternyata ada seorang wanita tergeletak dan saya sangka itu dugaan saya itu udah meninggal karena udah pucat waktu itu. Tapi si pelakunya nggak ada di tempat, katanya keluar. Dan saya mencoba untuk hubungi pengurus RT, nyuruh menantu saya yang datang juga. Setelah itu Pak RT-nya datang dan memeriksa, ternyata benar udah meninggal dunia. Gitu Pak. Baik. Pak Dudung, selang berapa lama keributan ini didengar oleh penghuni kontrakan lainnya, kemudian Pak Dudung dan juga warga datang ke kamar itu dan ditemukan korban sudah terbunuh. Berapa selang keributan ini terdengar dengan ditemukannya jenazah korban? Kata laporan dari Reja yang dari kios bening itu antara 4:30 itu ada keributan dan si suaminya keluar minta tolong untuk ke Reja yang kios bening, minta tolong untuk dicarikan ambulan, katanya istrinya sakit. Dia memaksa Reja untuk diantar dan diantar, tapi Reja pulang lagi. Reja curiga karena waktu diantar dia mengatakan istrinya sakit dari pertama, tapi pas di kendaraan motor dia bilang istrinya saya tusuk, katanya. Reja kaget, Reja pulang. Reja kebingungan. Sesudah maghrib, Reja baru menyampaikan kepada saya dan memeriksanya gitu Mbak. Jadi wanita ini diduga dibunuh oleh suaminya? Suami sirihnya. Mereka tinggal satu kamar di kontrakan tersebut Pak Dudung? Kalau istrinya sering di kamar istrinya, kalau suaminya itu kerjanya kan di Jakarta, orang paket, kirim paket gitu. Pulangnya cuma 2 kali sekali gitu. Oh begitu, berarti ini jarak jauh ya hubungannya Pak Dudung ya.
Lalu kalau selama ini suaminya datang ke kontrakan tersebut berapa lama biasanya menginap dan kemudian apakah memang sering terjadi cekcok, Pak? Paling hari Sabtu datang, Minggu dia di sini, Seninnya pergi lagi kerja gitu. Apakah memang Pak Dudung sering mendengar ada cekcok saat suaminya berkunjung, Pak? Apa sih Pak yang diributin, Pak? Kalimat seperti apa, Pak? Pernah saya ada laporan dari tetangganya, saya datangi karena dia cekcok, saya datangi dan dia bilang, ah Pak biasa, cuma di rumah tangga itu biasa katanya. Kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita aman di sini, jangan ada masalah apa-apa. Saya itu aja. Apa masalah ekonomi, Pak? Atau ada orang ketiga kah? Atau seperti apa? Kalau kemarin saya interogasi sewaktu dia ketemu, dia dapat dia interogasi dulu, kan orang masyarakat yang dapat di luar, yang dapat menangkapnya. Saya interogasi, ternyata katanya istrinya selingkuh, katanya itu. Baik, ada dugaan perselingkuhan. Pak Dudung, kita juga ingin tahu, kalau memang ini diduga suaminya adalah pelaku pembunuhan, apakah memang di kontrakan Pak Dudung ini dipasangi CCTV, Pak, untuk bisa mungkin diperiksa oleh aparat kepolisian untuk memperkuat dugaan tersebut? Oh, di sini nggak ada CCTV ya. Di sini nggak dipasang CCTV karena selama 8 tahun ini, di sini aman-aman aja, tentram. Oke. Baik. Oke, Pak Dudung, yang bersangkutan ini atas nama siapa, Pak? Suaminya, Pak? Ini Alif Ferbiansa. Ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Oh, waktu kejadian udah ditangkap sama warga, sama saya udah dibawa ke kepolisian. Oke, dan untuk jenazah korban? Dibawa ke rumah sakit Polri yang di Kartika Asih. Baik, berarti masih proses otopsi begitu ya, Pak? Iya. Baik, Pak Dudung. Terima kasih Pak Dudung atas informasinya ya, Pak Dudung ya. Semoga kondisi tempat kontrakan baik-baik saja lah ya ke depannya. Amin. Amin. Dan juga warga juga bisa hidup atau tinggal di tempat kontrakan dengan nyaman. Ya, amin. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Baik, kita akan jeda lagi pemirsa, namun jangan kemana-mana karena kita punya bahasan menarik nih. Kita mau dialog terkait dengan Partai Super Terbuka. Sesaat lagi, usai jeda. Presiden RI ke-7 Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru, yaitu Partai Super TBK, sebagai salah satu bentuk strategi politiknya ke depan. Partai politik yang ada dalam benaknya ini berkonsep seperti perusahaan terbuka atau Partai Super TBK yang kelak bisa menerima semua kalangan. Menurut Jokowi, konsep partai terbuka adalah gambaran ideal sebuah partai politik di masa mendatang. Jokowi sempat mengatakan bahwa Partai Super TBK bentukannya itu masih dalam tahap pematangan dan belum tentu terrealisasi. Lantas, bagaimana peluang terbentuknya Partai Super TBK itu? Apakah Jokowi sendiri yang kelak akan menjadi penguasa penuh memimpin partainya? Tim TV One mengabarkan. TBK, Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Partai Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. Ya, masih dalam pematangan ya. Artinya memang akan direalisasikan ya, Pak ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Berarti sudah ada niat nggak Pak untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga direalisasikan. Ayo, KTP mana KTP? Daftar. Mau daftar. Bikin KTA segera, ayo cepat. Siapa tahu bisa jadi pengurus. Yo, isi, sekian gitu. Iya. Oke.
mumpung ada partai baru ya, tapi realistis nggak sih dengan kalau kita lihat tidak hanya partai-partai besar, tapi partai-partai baru juga bertumbangan di pemilu 2024. Ada tokoh-tokoh atau partai-partai yang memang digawangi oleh tokoh-tokoh nasional, tapi juga tidak lolos begitu. Nah ini partai baru, kemudian formatnya berbeda. Bagaimana? Iya, tapi kan ya. Kita tanyakan deh ke narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di sini sudah ada Bang Saleh Daulay, Waketumpan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Pagi Bang. Pagi. Kemudian ada Bang Henry Satrio, Bang Hensat, analis politik. Pagi Bang Hensat. Oke, mungkin kita ke Bang Saleh atau Bang Freddy dulu? Kalau saya boleh nggak ke Bang Hensat dulu? Silakan. Ya, dan saya ke Bang Hensat. Bang Hensat. Tadi pernyataannya Pak Jokowi cukup jelas ya. Artinya masih dalam tahap pematangan. Artinya bisa terrealisasi. Tapi bisa juga enggak sih gitu kan. Pertanyaannya saya muncul nih pagi ini. Maksudnya apa? Menggemborkan partai Super TBK ini kalau ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bisa terrealisasi tapi bisa juga tidak. Maksudnya apa? Ini canggih nih Pak Jokowi. Canggih beliau. Canggih nih. Jadi ini saya sebagai analis komunikasi nih politik. Jadi Pak Jokowi itu menyampaikan dua kritik keras sebetulnya kepada negara ini, dan semua orang tuh mungkin nggak sadar. Bahkan kita ngebahas sambil ketawa-ketawa. Bahkan Bang Saleh nggak sadar juga mungkin. Mungkin bisa begitu gitu ya. Yang pertama tentang ini nih. Misalnya kita bicara tentang partai politik dulu lah. Tema yang hari ini. Dia bilang kan dia akan bentuk partai terbuka. Super terbuka. Sebelumnya dia bilang saya bikin ini partai perorangan ini. Itu kan sebetulnya dia membuat kritikan tajam kepada sistem kepartaian kita. Partai perorangan kan hampir semua partai politik itu say-nya dia ada di perorangan ketumnya. Saat ini ya? Saat ini. Ada beberapa partai misalnya yang cukup dewasa lah gitu ya. Yang kemudian masih mempersilahkan beberapa orang untuk bicara, tapi hanya beberapa. Sekarang dia bilang partai terbuka yang kepemilikannya ada di anggota. Itu kan terbuka lagi, biasanya hanya elit-elit partai politik saja. Nah ini secara terbuka, secara gamblang dia menyampaikan kritik kepada sistem kepartaian kita. Jadi artinya tidak ada lah itu partai super terbuka, tapi sedang memberikan selentingan gitu. Iya, dia tinggal memberikan selentingan. Dan kemarin pada saat ulang tahun Gerindra, dia sampaikan lagi kritikan tajam kepada negeri ini, kepada pegiat-pegiat demokrasi. Pak Prabowo nggak ada yang berani kritik. Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Padahal partai banyak di parlemen gitu ya? Padahal banyak partainya. Kritisi para pengkritisi juga banyak sekali. Tapi dia sebutkan bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat. Tapi ucapan itu disampaikan di Sentul justru malah memantik tawa riuh gitu. Canggih kan Pak Jokowi kan? Nggak ada orang yang saat itu merasa bahwa dirinya sedang dikritik oleh seorang Jokowi. Bahwa nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden terkuat. Yang ada berani ngeritik saya aja. Kalau nggak ada yang berani ngeritik tuh, Pak Prabowo tuh pemimpin yang seperti apa tuh? Nggak usah dijawab lah ya. Terus kemudian nggak usah dijawab gimana, Bang Saleh udah mau jawab. Nanti maksud saya. Nah yang kedua, tentang partai super terbuka ini. Semua orang kan juga ketawa-ketawa aja. Padahal kan dia menyampaikan, wah dia pasti ngeritiknya ke Ibu Mega nih. Enggak lah. Partai perseorangan itu bukan hanya PDI Perjuangan saja. Partai super terbuka yang haknya atau kekuasaannya ada di anggota, itu kan bukan cuma 1-2 partai. Nggak ada tuh partai politik di Indonesia mungkin yang haknya tuh sama tuh dengan para anggota, antara para anggota dengan elitnya. Ini canggih nih Pak Jokowi. Cuma koperasi aja kayak gitu kan. Yang katanya kekuasaannya itu ada di semua anggota. Jadi artinya Riffi, seorang Joko Widodo dengan santainya memberikan dua kritikan tajam kepada negara ini. Jadi kritik sebetulnya ya. Yang jadi pertama adalah TBK itu ya. Betul. Yang pertama adalah sistem pemerintahan, yang kedua adalah kritikan terhadap sistem kepartaian kita. Dan dengan canggihnya dia, nggak ada yang sadar juga gitu. Saya juga baru merenung-merenungnya dari Pak Jokowi. Ini canggih juga Pak Jokowi ini ya. Oke. Gimana Bang Saleh? Apakah nggak sadar juga? Jadi pertama saya melihat bahwa Pak Jokowi menyatakan itu malah justru serius. Jadi kelihatannya beliau bisa jadi akan mendirikan partai politik. Beneran akan buat benar, menurut saya. Dan Pak Jokowi kan selalu begitu. Dia
test the water dulu. Sementara ini kan masih dites nih, hangat-hangat kuku apa enggak gitu. Jadi kelihatannya begitu disampaikan akan ada partai super terbuka, itu responnya bagus di masyarakat. Itu bukan sindiran nggak sih buat PAN sendiri gitu? Menurut saya enggak. Jadi ngapain dia menyindir PAN kan untuk apa? Kan PAN kan hubungannya bagus dengan akhir-akhir ini semua partai dengan Pak Jokowi. Menurut dia gitu. Itu kan menurut Hensat. Itu menurut Hensat. Iya dong. Iya. Ya silakan, namanya dia mengatakan tadi dari sudut komunikasi politik katanya kan begitu. Tapi kalau menurut kita kan tidak, ya kan. Jadi saya melihat bahwa andai kata misalnya Pak Jokowi serius mau bikin partai super terbuka ini, Anda mendukung, PAN mendukung? Peminatnya enggak, ya saya dukung PAN dong. Maksud saya dukung partai dia, kan nggak mungkin kan. Nggak, artinya kan untuk kemeriahan sistem perpolitikan di tanah air kita. Menyambut jadi baik begini, atau tidak? Jangankan partainya Jokowi, partai yang di luarnya Jokowi saja tumbuh, terutama menjelang pemilu. Coba lihat setiap pemilu selalu ada partai-partai baru. Masa kita larang Pak Jokowi? Emang apa kesalahan dia? Tapi sebagai warga negara. Justru menurut saya bukan kami yang deg-degan, ada partai lain mungkin yang segmentasinya berbeda. Kalau kita kan segmentasinya kan beda ya. Jadi kita oke-oke aja partai gitu. Pak Jokowi jadi mau koalisi atau gimana? Jadi begini kan, karena dia ini kan masih perencanaan, jadi sesuatu yang masih direncanakan. Bisa iya, bisa tidak katakan gitu. Iya, jadi karena dia masih dalam konteks perencanaan, dia nanti jadi dulu lah dia kayak mana kan. Nanti jangan-jangan ideologinya mungkin berbeda dari yang kita kenal selama ini Pak Jokowi, bisa jadi berubah misalnya seperti itu. Tapi yang jelas komunikasi antara Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Jokowi kan bagus. Ya, jadi karena itu tidak tertutup kemungkinan ada komunikasi-komunikasi politik, dan itu wajar. Dan saya kira Pak Hensat ini mesti harus menerima kehadiran partai apa tadi namanya super terbuka ini. Siapa tahu ini kan kalau dari sisi pengamatan, analisis dan seterusnya Pak Hensat nggak ada kurangnya. Jadi ini pasti dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Kayak Dewan Penasehat. Jadi supaya bisa Dewan Penasehat, Bang. Jadi Bang Saryo mau mengatakan Hensat pagi ini sedang nyolek gitu kayaknya ya. Iya, jadi ya kurang lebih ya gua nih bisa nganalisis lo gitu loh. Itu mungkin kaitannya sama koalisi permanen kemarin. Kan koalisi permanen kemarin itu tidak bicara kira-kira wapresnya siapa. Apakah tetap masih sama Gibran atau terbuka untuk para ketum untuk bersaing mendampingi Pak Prabowo. Jadi buat jaga-jaga juga Gibran is over gitu maksudnya gitu. Mungkin begitu, makanya ini kita coba buat partai super terbuka nih. Kalau lucu-lucu nih koalisi permanen nih, kita siapkan juga. Tapi mungkin juga bukan buat Mas Gibran. Jadi gini, Vi. Ini ada sebuah kejadian ya. Ini boleh ngomong bentar ya. Di YouTube saya itu Jangkrik Bos ala Hensa, kan kita wawancara teman-teman yang cari makan di jalan, ya. Semuanya Jokowi, Bos. Masih basisnya apa harapan masih kuat, ya? terhadap Prabowo? Ya kalau bisa Pak Prabowo seperti Pak Jokowi lah. Apa harapannya yang Anda mau katakan adalah grassroots saat ini? Grassroots tuh Jokowi masih. Okay. Kenapa? Karena memang gesturnya begitu. Gimana tuh Bang Saleh? Jadi ini kan dari tadi dia kritik nih Jokowi. Bener nggak dari awal? Jokowi ini kan sebetulnya ngeritik kita semua. Dia ngeritik Jokowi juga. Pada saat dia bilang Jokowi lagi ngeritik kita. Iya toh? Nah, tapi pada saat yang sama sekarang ini dia mendukung dan mengatakan bahwa Jokowi itu hebat. Ya kan? Betul nggak? Jadi twist ya, Bang. Iya, yang dikatakan pada kita bahwa partai ini mungkin akan berdiri gitu loh. Sebab apa? Grassroots-nya masih kuat dan partai politik itu di mana-mana kekuatannya itu bukan pada elit sebetulnya, pada grassroots. Oke, boleh elitnya hebat-hebat gitu, tapi kalau grassroots-nya nggak kuat kan nggak jalan juga. Elit itu mungkin ya logistik, ya jaringan, kemudian bagaimana manajemen, pemberdayaan dan seterusnya. Tapi kalau untuk supaya dia kuat ya tetap grassroots. Nah, kalau Pak Hensat sendiri mengatakan dan dia sudah melakukan survei itu, dan itu nggak main-main kalau surveinya dia. Ya kan, itu berarti kan partai ini sangat mungkin. Berarti realistis kalau menurut Bang Saleh Dole ya? Loh, kalau Jokowi itu saya kira selama ini selalu kelihatan nggak realistis, ketawa-ketawa, tapi serius banget. Iya kan, coba lihat. Tapi nanti lahir barang ini. Lahir barang ini ya? Iya kan. Oke, sejauh mana lahir barang ini, Bang Freddy itu mungkin bisa menjawabnya usai jeda Bang ya. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah wacana pembentukan partai Super TBK ini memang sudah di-spill ke relawan? Apakah relawan sudah diajak gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau Bang Hensat tadi bilang kritik, kalau kita melihatnya sebagai ide ya. Ide untuk bangsa ini. Ide Pak Jokowi
dari pengalaman dia memimpin Solo 10 tahun, DKI, jadi presiden 10 tahun, bahwa bangsa ini butuh partai super TBK. Ya, jadi partai yang kata Bang Hensat tadi udah dijelaskan panjang lebar, yang dimiliki oleh anggota, kader-kadernya. Apa sih maksud makna super TBK, Bang? Yaitu partai yang dimiliki oleh semua anggota. Jadi tidak hanya dijalankan oleh perseorangan bahasa beliau atau elit-elit saja. Jadi bukan perseorangan yang membuat perkumpulan, tapi perkumpulanlah yang menciptakan pemimpin. Itulah yang dia mau Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan dari latar belakangnya kan memang bahwa sangat dekat dengan rakyat. Ya, basis pengambilan keputusannya beliau ini memang berdasarkan biasanya tadi bahasa test water ya, tapi biasanya memang dari kebutuhan. Ya, silakan dilempar, kemudian masyarakat Republik ini melihatnya seperti apa, meresponnya seperti apa, dan biasanya seperti itulah. Gampang sebetulnya menganalisa Pak Jokowi ini. Kalau masyarakat merespon dengan baik ya apa yang dilontarkan beliau, kemudian dinamika politik mendukung itu kemungkinan besar bisa terwujud. Kemudian melihat karakter Pak Jokowi, sekarang dia tidak berpartai. Tadi approval ratingnya sangat tinggi, Bang Hensat tadi udah ngomong bahwa di grassroots itu masih sangat tinggi itunya dia. Ya, meskipun perlu dipertanggungjawabkan ya itu pernyataan Hensat tadi itu ya. Ya nggak apa-apa, kalau kami memang melihat itu, approval ratingnya ini. Iya. Tapi Bang Freddy, ini kan kalau relawan Jokowi sebenarnya sudah tersebar di partai-partai besar yang sudah ada. Apakah relawan merasa kurang diakomodir begitu dengan partai-partai yang sudah ada sehingga Pak Jokowi sendiri harus membentuk partai? Gitu. Begini, kami Projo ya bersama relawan-relawan sudah sejak lama mendorong Pak Jokowi mendirikan partai. Tapi kan Pak Jokowi punya kalkulasi sendiri. Beliau waktu itu masih di PDP, itu yang pertama, kemudian komunikasinya dengan partai-partai yang lain juga dia hitung semua ini. Nah, kemudian dinamika politik kemarin itu sekarang kan bisa berubah terus, dan Pak Jokowi juga masih muda, masih energik, sangat produktif. Saya rasa seperti saya bilang tadi, ini bukan menjadi barang yang mustahil. Tapi tujuan desakan membuat partai untuk apa? Pak Jokowi udah jadi presiden. Iya. Ya tentu untuk bangsa dan negara ini dong. Untuk bangsa dan negara ini loh. Kan tadi saya bilang ide besar butuh. Jadi yang bukan hanya haus kekuasaan gitu. Untuk jadi gini. Enggak, tinggal dijawab aja Bang Freddy. Bikin partai ini untuk apa gitu loh? Bukan bukan buat pribadi. Yang tadi kan saya bilang partai ini partai milik semua, milik anggota, bukan keinginan elit yang kemudian melalui partai digulirkan untuk ngambil kekuasaan. Bukan partainya relawan juga. Bukan partai relawan, bukan. Tidak akan dikotomi juga ini hanya partai relawan, bukan. Jadi belum tentu juga. Bukan pemegang sahamnya ini akan banyak. Tapi begini sebetulnya. Ini kan katanya tadi partai politik didirikan untuk bangsa dan negara ini. Sementara Pak Jokowi ini dicalonkan jadi presiden 2 kali. Bahkan waktu itu pernah jadi wali kota dan gubernur. Itu kan oleh partai politik yang ada sekarang. Berarti itu artinya partai-partai yang mengusung dia kemarin itu berarti kan bukan untuk bangsa dan negara ini. Padahal dia sudah lahir dua pemimpin gitu loh. Ini kan pernyataannya kan, ngerti nggak? Mau saya balikkan logika begitu. Berarti kan tidak mengakui kalau partai-partai yang ada selama ini untuk partai atau untuk bangsa dan negara ini. Makanya kan jadi tadi jangan dipersempit. Termasuk PAN loh Bang Saleh itu. Iya kan kita dukung. Jadi maksud saya kalau kami sih nggak dukung jadi capres ya, mohon maaf. 2 periode Dede capres nggak pernah kami dukung. Walaupun nanti di ujung periodenya kita diajak kan gitu. Nah tapi yang saya ingin tekankan itu bahwa pendirian partai politik tadi itu jangan dipersempit. Ya tadi itu seperti dengan bahasa begitu. Bangsa dan negara itu. Bangsa dan negara terlalu apa maksud saya? Kesannya PAN tuh nggak berjuang untuk bangsa dan negara. Iya, jadi kan nanti di sini ada saya tidak bilang begitu. Ada yang baper gara-gara. Bang Freddy ada yang baper loh tuh. Ada sebentar, ada Gerindra ya kan, ada Golkar, Nasdem, apa PKB itu pasti akan kita ini kan udah memang ngerjain itu gitu. Bukan begitu Bang. Ini kan sistem perpolitikan ini kan akan berkembang terus ke depan. Loh iya tapi tapi jangan dibilang kalau partai-partai lain tidak bekerja untuk bangsa ini gitu. Makanya saya bilang ini sebetulnya adalah kritikan dari Pak Jokowi kepada partai politik. Memang agak susah menerima kritik itu. Cuma kalau Pak Jokowi sudah bilang ini biasanya kan dia akan viral ya. Sekaligus ini saya mencoba mengklarifikasi nih. Sekarang saya bukan Hensat V.
Hensa. Hensa, Okay. ya. Nah, jadi kalau dipanggil itu jadi bangsa. Iya, Gitu kan tadi udah disebut-sebut tuh. Saya agak, wah disebut-sebut nih saya. Nah jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi dengan dua kritikan tajamnya itu, sebetulnya ini masukan keras, masukan kritis, masukan bagus banget untuk penyelenggara negara saat ini. Tentang tidak ada yang berani Pak Prabowo itu satu. Pak Prabowo, termasuk Pak Prabowo presiden terkuat, itu satu hal. Tidak ada tuh istilah terkuat dalam demokrasi ini, mohon maaf. Terus kemudian yang kedua adalah itu tadi, dia ingin membentuk partai super terbuka. Itu sebuah kritikan yang luar biasa untuk sistem kepartaian kita. Dan sudah terbukti kritikan itu memang susah diterima kan. Jadi akhirnya bereaksi juga. Emang ada salahnya ya kalau misalnya partai itu, contoh PAN lah, kan ada Bang Saleh di sini. Iya kan? Emang kurang terbuka PAN itu? Nggak tahu saya, tanya Bang Saleh. Ya, artinya dari aspek komunikasinya Pak Jokowi, Anda menangkapnya nggak seperti apa gitu maksudnya? Mungkin memang PAN, Gerindra, Golkar, PKB dan lain-lain itu emang tidak. Kan Pak Jokowi itu berbincang dengan elit. Pada saat dia berbincang dengan elit kemudian menurunkan itu sebagai sebuah instruksi ke bawah. Dan terkadang memunculkan keputusan-keputusan yang tidak melibatkan orang bawah kan. Gitu. Sampai hari ini mungkin PDI aja yang dari bawah tuh. Dari ranting dan lain-lain dan lain-lain. Mungkin juga Bang Saleh habis ini bilang PAN juga begitu gitu. Tapi artinya adalah ini sebuah masukan kritis yang bagus disampaikan seorang Jokowi yang pada saat pesan politiknya itu bagus mengena, orang tuh ketawa-ketawa aja gitu. Dia nggak sadar kalau dia lagi dikritik oleh seorang yang memiliki grassroots banyak banget gitu. Nah, kalau soal keterbukaan nih ya, kalau pasti semua partai politik mengatakan ya terbuka PAN ya. Kami kan simbolnya saja matahari. Matahari itu Pak memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Dan memang begitu filosofinya. Kadang-kadang diskon juga. Nah, makanya filosofinya begitu. Artinya apa? Artinya karena dia memberikan kehidupan pada seluruhnya itu artinya dia terbuka pada siapapun. Kami tidak mana agama, ras, suku, bangsa. Nggak ada dipandang di situ. Nggak dipandang apakah dia dari elemen mana gitu. Anda kalau mau masuk ke PAN ya silakan. Mungkin Hensat kalau mau nyalek di PAN silakan ya. Saya rasa dia lagi antri super TBK itu. Dia kalau mau masuk, jadi untuk membuktikan supaya tahu kalau PAN ini sangat terbuka gitu loh. Jadi kita seniman banyak yang masuk, ya kan. Pedagang banyak yang masuk Pak. Kemudian ini tentang keputusan Bang Saleh kurang apa lagi mau mengatakan kami sudah cukup terbuka. Iya dong, tentang keputusan Ketua. Ini kelihatannya tentang keputusan, bukan tentang anggota. Ada yang salah dengan keputusan sikap langkah Jadi PAN gini, terkait juga keputusan itu tidak semuanya misalnya gini, bahwa itu harus ketua umum semua yang memutusin, nggak bisa Pak. Ada mekanisme pengambilan keputusan di partai politik sesuai dengan ADART-nya gitu. Jadi kalau dia bertentangan dengan ADART-nya, keputusan itu pasti cacat Pak. Kalau cacat bukan hanya PAN yang bisa menggugat, bukan anggotanya saja. Orang di luar PAN pun bisa. Karena ini kan kaitannya kan bangsa tadi itu. Ngerti nggak? Jadi putusan partai politik jangan dianggap sepele, Pak. Karena putusan partai politik itu berimbas pada kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya projo ya. Ya karena begini loh, begitu Anda masuk kepada organisasi yang namanya Orpol, organisasi politik, itu kan ada kaitannya kekuasaan. Kekuasaan itu ada kaitannya dengan anggaran. Anggaran itu ada di mana? Di negara. Kalau Anda salah mengelola itu, berarti Anda melakukan kesalahan pada negara. Maka karena itu tidak sembarangan bahwa dikatakan partai-partai politik ini tidak berorientasi kepentingan bangsa gitu. Jadi semua kita ini begitu, cuman kita nggak ada yang merasa oh saya ini paling bangsawan, paling negarawan, paling ini. Tapi kalau kita ini saya paling dekat dengan rakyat gitu. Kalau kami biasa. Kalau misalnya Pak Jokowi masuk PAN itu kira-kira dikasih posisi apa tuh Bang? Lihat sekarang begini, Pak Jokowinya tanya dulu dia mau nggak? Karena begini, selama ini Pak Jokowi itu sudah ditawarin oleh banyak partai politik. Ya kan kalau yang saya dengar Golkar waktu itu kan masih menjabat dia presiden kan, waktu apalagi sempat juga terselentingan Gerindra ya Bang ya? Ada masuk ke Gerindra juga, ada masuk ke Golkar. Bahkan pada saat dia dipecat dari PDI Perjuangan, itu malah partai-partai lain oke monggo masuk sini masuk. Tapi beliau kan belum mau masuk. Makanya partai ada pikiran-pikiran lain. Partai politiknya kan juga deg-degan kalau Pak Jokowi masuk nih gimana nih, apalagi ketum-ketum ya. Bang Freddy, kenapa tidak bergabung dengan partai yang sudah running saat ini Bang? Ini bener nih. Lah kan saya bilang tadi. Sekian puluh tahun dia memimpin republik ini, komunikasi dengan partai ini, elit ini. Sekarang dia di luar 100 hari ini, 3 bulan ini. Ya, itu ide dia bahwa negara ini butuh partai super TBK yang tadi. Jadi negara nggak butuh PAN berarti? Bukan nggak butuh PAN, Artinya ya
tadi bahasa beliau kritik artinya bahwa sekarang partai itu ke depannya harus berbasis dari bawah. Grassroots dari anggota, jangan dari elit-elit saja putar di elit aja gitu loh. Berarti Bang Freddy setuju dengan Bang Hensa kalau ini sebenarnya kritikan juga terhadap partai yang sudah ada? Ya, saya lebih soft aja, ide saya bilang. Beliau ini kritik lebih tajam lagi. Benar itu kan realitas. Super TBK maksudnya mungkin ya. Menurut Pak Jokowi itu bukan hanya untuk siapa gitu, tapi juga dari siapa, oleh siapa gitu-gitu. Lebih demokratis gitu lah mungkin. Anda mau katakan seperti itu ya? Jokowi kita ulas lagi nanti di segmen berikutnya Bang Saleh. Sabar Bang Saleh, sabar. Kita kembali saat lagi pemirsa. Oke, langsung Bang Saleh menanggapi pernyataan dari Hensa tadi Bang Saleh. Ini lebih demokratis Bang kayaknya Super TBK ini gitu seakan-akan. Ya kan sebetulnya kan tadi itu kalau memang pendiriannya benar ya semua orang dilibatkan partisipatoris begitu. Anda yakin kemudian dari seluruh elemennya ikut terlibat, saya kira ya sangat demokratis dan itu ya bisa kita apresiasi. Kalau Anda yakin nggak yakin kan belum dilakukan perekrutan. Ya kalau ujung-ujungnya nanti ditunjuk-tunjuk juga Freddy Damanik jadi sekjen misalnya begitu. Saya kira dia akan melakukannya itu lebih proporsional ya. Karena Pak Jokowi kan dikenal sebagai orang yang sangat demokratis juga. Maka ya saya kira dia tidak akan melewati batas-batas yang dipahaminya sebagai apa yang disebut dengan demokrasi. Karena dia ketika jadi presiden juga kan kelihatan semuanya bagus ya. Pemilu pun ya alhamdulillah berjalan dengan benar sesuai dengan amanat konstitusi dan seterusnya. Jadi karena itu ketika dia mendirikan partai malah justru lebih detail lagi, jadi pelaksanaannya akan ya lebih terbuka, apalagi namanya sudah terbuka gitu. Jadi tapi kalau dalam konteks politik saat ini Bang, ada nggak sih kekhawatiran kalau ini bisa menjadi kekuatan dominan muncul dengan embel-embel demokratis, lebih terbuka gitu? Jadi begini, partai politik itu kan sebetulnya memperebutkan sekian kursi di DPR, contohnya itu kan. Jadi ada 580 kursi sekarang DPR. Jadi kalau misalnya ada partai-partai baru, yang diperebutkan itu kan sebetulnya adalah kue yang 580 ini. Nah kalau misalnya segmentasi kami di PAN itu, kami kan targetnya mungkin 60-70 kursi misalnya. Maka kami akan bekerja keras untuk dapat itu. Kami tidak pernah bercita-cita untuk sekaligus misalnya dapat 580 kursi. Karena itu tidak masuk akal. Naif. Nah jadi karena itulah maka kita buat target. Nah kita akan kejarnya target itu. Nah kalau misalnya partai baru, dia akan bikin target baru, target sendiri gitu loh. Sehingga kuenya itu tersebar lagi. Jadi karena itu kita tidak khawatir kalau misalnya target kita ini akan terkurangi gitu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya sebetulnya yang perlu dianalisis dari kasus ini salah satunya lah. Mungkin Pak Jokowi melihat adanya putusan Mahkamah Konstitusi 2 kali loh. Yang pertama tidak adanya parliament threshold, yang kedua tidak ada presidential threshold. Dengan adanya putusan ini, itu artinya partai-partai baru ini perannya akan lebih besar. Karena nanti kalau misalnya katakanlah partai ini hanya dapat 5-6 kursi, dia tetap bisa berkantor di Senayan. Kenapa? Karena kursinya tidak dihapus. Walaupun mekanisme pemilunya belum ditetapkan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya final dan mengikat itu, maka ini bisa jadi mungkin ya referensi dan juga dasar dari Pak Jokowi membuat partai ini. Tadi kan pertanyaannya, kenapa sekarang bikin partai yang terbuka ini? Bisa jadi landasannya mungkin dari sisi katakanlah regulatif, itu ya mungkin Pak Jokowi melihat itu. Dan saya rasa juga Pak Jokowi pasti lihat loh masyarakat. Ini sekarang animonya bagaimana dengan dia gitu. Misalnya apakah masyarakat berharap masih dia kembali? Kan menurut perspektif dia, ini yang saya paham. Tadi rekan kita Hensa tuh katanya mengakui bahwa Pak Jokowi ini masih ditunggu perannya gitu loh. Jadi begitu dia masuk, kalau Pak Hensa senang sebetulnya. Kalau saya lihat, kalau Pak Jokowi turun lagi, sebab apa? Lebih gampang dikritik ya kan. Ada bahan lagi gitu loh. Jadi ini silakan begitu loh ya kan. Oke, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, partai kan tadi yang disampaikan sebelumnya itu Bang Freddy, partai kan juga banyak. Bahkan kan Pak Jokowi cukup intens ya komunikasi di penghujung kekuasaannya dia dulu begitu, mengumpulkan beberapa kali para ketum, cukup dekat, cukup hangat lah hubungannya begitu. Nah kenapa sekarang kok ditinggalkan kawan-kawan lama ini, justru malah bikin partai baru gitu loh? Gini loh, bukan masalah ditinggalkan. Pada saat itu Pak Jokowi itu masih presiden. Betul. Dia punya kepentingan soft landing. Dia harus jaga semua itu.
pada saat itu juga dia masih di PDIP. Nah itu semua mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, cara merespon dia sebagai orang politisi. Otomatis, nah ketika dia sedang di luar, pengalamannya selama memimpin ini, nah itulah yang dia sampaikan tadi, bahasa Bang Hensat kritik, tapi saya bilang itu ide besar, artinya itu kebutuhan bangsa ini sekarang. Partai Super TBK itu partai yang mengaspirasi dari bawah, partisipatif. Iya, jadi bukan masalah tinggal meninggalkan ini. Oke, sebutlah bukan tinggal meninggalkan, tapi mungkin melupakan, gitu sama aja nanti ya, gitu kan. Partai yang lain. Bukan. Apakah karena memang partai-partai ini termasuk PAN nih, ya, tidak ada yang melirik wakil presiden saat ini, gitu? Bukan, loh, banyak lah kan. Gibran ditawarin di Gerindra, mungkin di Golkar juga mungkin kan begitu. Bukan masalah berfokus kepada Gibran ini, ya kembali lagi tadi ini partisipatif dari sedemokratis mungkin. Jadi nanti dia nggak sedemokratis mungkin ujung-ujung untuk Gibran. Belum tentu juga. Belum bisa. Saya tidak membantah itu. Bisa seperti itu, tapi cita-citanya nggak seperti itu. Jadi nanti nggak konsisten dong. Nanti nggak atau konsisten. mungkin respon dari keputusan MK seperti Bang Saleh bilang tadi, karena ada celah nih untuk bisa nanti. Iya, ini kan mengajukan lagi. Saya bilang tadi, dinamika politik terus berkembang. Nggak mungkin seperti tadi disampaikan bahwa dulu dekat dengan partai-partai ini sama dengan sekarang. Kan udah berbeda, sistem politiknya aja udah beda, aturan-aturannya sudah berbeda. Nah ini menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk Pak Jokowi, ya, mendirikan partai itu. Ini bukan barang yang mustahil. Tidak sejalan lagi lah gitu ya. Iya, ini bukan barang yang mustahil. Saya bilang kami itu relawan, projo, segala macam mendorong ini dari awal. Cuman memang pasti berbeda ketika dia di dalam, ya, sebagai presiden, maupun ketika dia mendapat dukungan dari partai-partai politik ini, apalagi dia masih di PDIP, ketika dia sekarang dorongan-dorongan dari kami ini, dari masyarakat, pasti berbeda meresponnya. Begitu loh. Kenapa ketawa-tawa Bang Hensa? Jadi gini, yang pertama, saya yakin nggak ada ketua umum partai politik, ya, rela kehilangan jabatannya sebagai ketua umum. So artinya, kalau Pak Jokowi masuk ke partai politik, harus siap nanti dia akan menjadi ketua umum. Ancaman terbesar ketua umum partai politik untuk kehilangan jabatan adalah Pak Jokowi, even Gibran. Gitu, makanya juga Pak Bahlil misalnya yang di Golkar juga mikir-mikir juga kalau dua orang ini masuk ke partai, termasuk Zulhas. Bahkan Pak Prabowo sendiri kan bilang tempatnya di mana kalau saya nggak salah begitu. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi masuk ke partai politik karena itu tadi dia akan jadi ancaman terbesar ketumnya. Oke, Anda mengatakan tidak mungkin ya? Nggak mungkin, makanya. Tapi bukan tidak mungkin juga Pak Jokowi juga akan menjadi perseorangan di partai barunya nanti. Oh iya. Nah, yang kedua ini dia ada contohnya, orang yang namanya Soeharto. Soeharto itu di Golkar nggak pernah jadi ketua umum, bos. Tapi dia pengendali. Bahkan pengendali yang lain juga. Jadi dia ada contohnya, ada buku judulnya Soeharto dari prajurit ke istana. Itu diterbitkan tahun 67. Kalau Rivi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, saya bawain bukunya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu pernah dilakukan oleh Soeharto. Artinya mirip gitu. Plek ketiplek, bukan mirip, plek ketiplek. Sama gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang menarik. Pak Jokowi berkali-kali bilang, ini partai Super TBK. Jadi saya yakin ini bukan untuk Gibran. Apalagi untuk relawan. Ini dia buka memang untuk panggung politiknya nantinya dia. Dan bisa jadi dia mencontek persis apa yang telah dilakukan oleh Soeharto. Karena hanya Soeharto yang mampu 32 tahun. Berarti Pak Prabowo berguru ke Jokowi, Jokowi berguru ke Soeharto. Begitu, Bang? Kira-kira gitu. Oke, baik. Kita tunggu ya realisasinya seperti apa. Bang Hensa, terima kasih. Bang Freddy, terima kasih. Ketua, terima kasih. Bang Saleh. Hidup Pan gitu dong, Ketua. Oke, kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi. Masih ada bahasan menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa. Oke. Aksi premanisme yang menjurus pada tindakan kekerasan belakangan ini kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Seperti yang tengah viral di media sosial, 2 orang pria merusak peralatan musik atau drum band milik kelompok Taman Kanak-Kanak di perumahan Permata Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Bahkan para pemuda yang dalam kondisi mabuk ini membubarkan dan mengancam dengan menggunakan pisau terhadap para guru yang berada di lokasi hingga hampir tertusuk. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum selanjutnya.
Selain itu, aksi penganiayaan terhadap supir bus terjadi di SPBU Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung. Menurut polisi, setelah cekcok dengan korban, tersangka yang naik pitam kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, serta menikam korban di bagian dada dan jari tangannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hilaf dan emosi karena depresi setelah ditinggal istri meninggal dunia. Pelaku penusukan, Juriansah, kini ditahan di Mapolsek Kedaton, Bandar Lampung. Aksi seorang pria mengamuk dan merusak sebuah kios pulsa di Pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, terekam CCTV milik kios tersebut. Menurut pemilik kios, pria tersebut mengamuk lantaran permintaannya untuk membayar iuran Rp100.000 per bulan ditolak oleh pemilik kios. Maraknya kasus premanisme ini bahkan memunculkan stigma di masyarakat bahwa aksi premanisme akan terungkap dan tertangani bila sudah viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Iya, benar-benar marak aksi premanisme ini pemirsa, karena ini ada juga di Jakarta Barat, di mana seorang pengemudi dipalak dan tak tanggung-tanggung. Yang diminta itu Rp500.000 langsung. Ya, jadi ketahui ya, ini aksi pemalakan yang terjadi di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng Timur pada Sabtu lalu sekitar pukul 4 sore. Menurut informasi ada 3 orang yang memalak sang supir, bahkan membawa sebilah pisau. Mal, rata-rata sekarang itu ya pemalakan tuh langsung menggunakan terang-terangan, menggunakan senjata tajam ya Mal. Iya, ya? berarti kan nggak aman ya. Betul. Bebas mereka bawa senjata tajam. Preman tidak terima saat diberikan uang sebesar Rp100.000. Dan karena hal tersebut, preman langsung merusak spion mobil yang notabene nanti harus diganti oleh sang supir, yang juga gajinya juga belum tentu juga. Iya, dipotong lagi dong untuk dia. mengganti spion. Iya, aksi premanisme juga terjadi di Semarang pemirsa. Anggota Damkar Kabupaten Semarang kemudian mengamankan 2 pelaku pemalakan. Selain itu, Damkar juga mengamankan 3 pemuda yang diduga gangster. Insiden ini terjadi pada malam hari setelah adanya laporan dari penjual nasi goreng. 2 pelaku pemalakan ini diduga meminta uang, kemudian juga ponsel dari seorang warga yang berada di dekat SPBU Taman Unyil. Ini akhirnya warga tidak tahu lagi nih harus minta tolong ke siapa. Damkar aja nih yang paling gitu ya. dekat mungkin ya. Jadi Damkar ini ya nggak hanya berjibaku dengan si jago merah ya. Betul. Jadi ular pun juga, terjepit pun juga, ya kan. Sampai preman juga diurus begitu. Nah, apa yang membuat aksi premanisme, vandalisme bahkan ya ini semakin merajalela, dan apakah fungsi pengamanan pun juga sudah optimal, Mal? Iya, kita akan menanyakan langsung kepada Kombes Pol RDA Caniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Selamat pagi, Pak Kabak. RD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih waktunya, Pak Kabak. Ya, Pak Kabak, kita tadi sudah melihat aksi premanisme masih terjadi di beberapa daerah, bahkan juga di kota Jakarta. Apakah ini mengindikasikan bahwa saat ini keamanan mulai dikhawatirkan oleh masyarakat begitu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, maraknya aksi premanisme ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya, yang saat ini terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah ekonomi, ya, di mana pemicu utama dari faktor ekonomi ini, individu yang terlibat premanisme itu merasa terdesak, ya, masalah terdesak terkait dengan masalah keuangan mereka. Mereka seringkali berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang melanggar hukum. Kemudian ada beberapa juga penyebabnya yaitu terkait dengan masalah lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial dan budaya di mana seorang tumbuh itu sangat berperan, ya. Beberapa kasus tadi kita sudah melihat kasus-kasus yang sudah ditampilkan atau ditayangkan tadi oleh TV One, di mana mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau premanisme, vandalisme ini terkait dengan faktor lingkungan sosialnya. Ini lebih cenderung untuk mengikuti jalur
premanisme sebagai gaya hidup atau lifestyle. Lalu yang terakhir itu ketiadaan pilihan karir. Mereka itu hopeless, mereka itu frustasi bahwa karir ya istilahnya untuk pekerjaan-pekerjaan secara legal, secara sah ini dia tidak dapatkan. Inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan. Nah, oleh karena itu seyogianya masyarakat, kemudian penegak hukum itu bergandeng tangan dan bersama stakeholder lainnya untuk memberikan himbauan-himbauan terutama untuk masyarakat bagaimana kiat-kiat untuk memberikan atau menangani terjadinya vandalisme atau premanisme. Demikian, Mbak. Ya Pak Kabak, kalau kita lihat kan memang ini kejadiannya berada di lokasi-lokasi yang mungkin tidak di dalam pantauan petugas keamanan atau mungkin juga aparat kepolisian. Karena kan tidak sepanjang hari begitu aparat kepolisian melakukan patroli. Tapi bagaimana Pak untuk bisa mendapatkan rasa aman itu, masyarakat harus seperti memberikan apa? Lagi kepada masyarakat jaminannya. Iya, menghadapi premanisme ini dan juga vandalisme. Baik, jadi dalam memberantas aksi premanisme ya, memang Polri memiliki berbagai strategi ya dalam upaya untuk memberantas aksi premanisme tersebut. Pertama yaitu untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, ini Polri melakukan pendekatan secara baik preventif, baik preventif tentang bahaya premanisme dan pentingnya melapor kejadian yang terkait. Nah, hal ini memang untuk bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum baik itu kepada masyarakat maupun kepada preman-preman tersebut ya. Penanggulangan premanisme yang bersifat preemptif, cooling system ini sering kita lakukan bersama. Seperti contoh kita melihat di salah satunya di Polda Metro atau mungkin dengan polda-polda yang lainnya, kita melakukan ada yang namanya ngopi Kamtipmas, kemudian Jumat keliling, Minggu kasih, Jumat curhat, 1 jam mengaji bersama polisi, subuh keliling, kemudian pembinaan komunitas-komunitas terhadap masyarakat ya ormas atau yang lainnya. Lalu kemudian kita juga menjadikan inspektur upacara di sekolah, lalu silaturahmi kepada masyarakat, berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya itu untuk menghimbau dan menyadarkan masyarakat senantiasa sadar hukum. Nah, yang perlu kita ingat sekarang adalah bahwa kita tidak bisa kembali lagi ke era konvensional. Tapi sekarang kita berada di era digitalisasi. Nah, hal ini ya, seperti yang kita saksikan bersama, ada satu kejadian korban melapor atau merekam, dan alhamdulillah seperti beberapa kejadian, baik itu dari Polri sendiri, kemudian stakeholder yang terkait, di mana masyarakat itu mempunyai keinginan untuk melapor, mungkin di dalam jarak waktu dan jarak terdekatnya itu ada dari instansi lain. Nah, dengan era digitalisasi, kita sudah bisa melihat bahwa beberapa waktu kemudian itu pelaku-pelaku itu bisa kita tangkap. Nah, itu pentingnya kita sadar hukum ya dalam melaksanakan atau menghadapi premanisme ya dengan bereaksi, memberikan informasi secara digitalisasi saat ini. Demikian. Iya. Artinya juga nggak bisa juga kita langsung menafikan kalau nggak viral nih nggak ditangani, nggak juga gitu berarti. Karena beberapa yang viral pun juga faktanya langsung dituntaskan. Salah satunya yang terakhir di Pamulang, Cisauk, Tangerang Selatan begitu ya, Pak Kabak. Pak Kabak, pertanyaannya lagi kemudian ya, Pak, betul. Apakah mereka-mereka yang diamankan ini Pak, kan seakan-akan kan publik tuh kalau misalnya diamankan tenang gitu ya Pak ya, artinya obat buat mereka yakin bahwa keamanan, ketertiban masyarakat ini terjamin. Diproses atau tidak nggak sih Pak gitu? Ada sebagian masyarakat mengatakan jangan-jangan nggak diproses, bentar-bentar dilepas, penjara kepenuhan, mau ditambahin terus nggak mungkin. Jangan dilepas lagi ya. Nah. Ya baik. Pada prinsipnya kita dalam melaksanakan Harkamtipmas, memelihara keamanan, ketertiban dan masyarakat, ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita melakukan kegiatan yang bersifat preventif, bersifat preemptif, bahkan kita melakukan penegakan hukum itu di saat-saat hal yang harus kita lakukan.
Nah, seperti yang kita lihat ya selama ini, yang sekiranya akan mengganggu atau yang dalam artian akan ya mengganggu masyarakat, ya melindungi mereka dari istilahnya kejadian-kejadian premanisme yang akan menghilangkan nyawa orang atau melukai, itu tentunya ya dengan tegas kita akan melakukan penegakan hukum, ya. Demikian pula masyarakat juga harus percaya, ya, meyakini bahwa Polri dalam hal ini tetap melaksanakan atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, tugas Polri itu ya adalah menjaga keteraturan yang ada di masyarakat. Mereka ingin melakukan aktivitas sehari-hari supaya tidak menimbulkan kekhawatirannya. Ya, inilah tugas polisi dan penegak hukum lainnya beserta stakeholder lainnya yang sekiranya menghadapi kejadian-kejadian masyarakat itu yang akan dilaporkan. Nah, kami pastikan bahwa ketika ada premanisme ya dilaporkan oleh masyarakat dan membahayakan nyawa orang, tentunya kita akan tetap melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, sesuai undang-undang, ya, terkait misalnya membawa sajam, penganiayaan, ya, bahkan sampai melukai orang hingga nyawa orang, itu tentunya kita tetap melakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Erdi Acaniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Terima kasih Pak Kabak Penum. Ya, mudah-mudahan nanti aksi premanisme ini segera bisa diberantas oleh Polri. Kita dukung supaya rasa aman di masyarakat juga bisa terpenuhi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih punya banyak informasi pilihan untuk Anda sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Oke, lanjut ke viral berikutnya. Ini ada beredar di media sosial ya. Sebuah mobil berplat tulisan yang tidak senonoh. Jadi pengemudi ini mengaku hanya untuk kebutuhan konten. Kami harus menyamarkan platnya karena memang tulisannya menjadi tidak senonoh, ya. Tulisannya senonoh. Itu N, nggak usah diterusin, gitu ya. Jadi penasaran video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah plat mobil di mobil putih ini tidak senonoh untuk dibaca, begitu ya. Melintas di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Malang. Ya. Jadi plat nomor tersebut mengundang perhatian dan ramai menjadi perbincangan di media sosial ya. Hingga akhirnya Satuan Lalu Lintas Polresta Malang berhasil mengamankan pemilik mobil yang ternyata adalah seorang mahasiswi di Kota Malang, Jawa Timur. Ternyata tujuannya ini supaya viral. Berhasil. Jadi untuk tujuannya. Konten gitu iya, maksudnya. Untuk konten. Tapi konten kan pengennya viral kan. Ya. Jadi saya khawatir kalau kebutuhan konten, terus tiba-tiba misalnya ada yang mepet-mepet mobilnya dia, terus buka kaca, minta gitu. Nah, ini agak repot nanti. Oke. Emang minta apa malah? Minta duit kan ya, premanisme. Oh iya Mak. Kabar viral berikutnya, sebuah video ini memperlihatkan kelompok emak-emak tengah menggelar arisan di Anjungan Tunai Mandiri ATM. Waduh. Kok bisa ya arisan di ATM? Lain, Mama. Iya, makanya apa mau langsung narik duitnya gitu kan? Iya Mal, lihat tuh Mal. Iya. Ini orang-orang yang ada di ATM gimana ya? Dalam video yang diposting oleh akun Lambetura ini, sekelompok emak-emak tengah berada di dalam ruangan ATM sambil berkumpul dan diduga tengah menggelar arisan. Dan terlihat ada orang yang juga sedang mengambil uang di mesin ATM. Jadi ini peristiwa di ATM SPBU Pertamina, Arca Binangun, Banyumas, Jawa Tengah. Tidak ada reaksi lanjutan ya usai video ini menjadi viral di media sosial. Jadi begini, ini mungkin pemikirannya emak-emak nih, biar kalau misalnya kita ke tempat arisannya nggak usah bawa-bawa uang. Jadi faktor keamanan. Langsung di mesinnya. Faktor keamanan. Ya kalau kan? nggak cari AC. Betul. Adem. Jadi nanti ketika nggak, setahu saya sih emak-emak tolong ya download aja mobile banking lah. Jadi nggak usah ke ATM. Kan sudah digital ya. Jangan menghambat ya. Bikin hajatan kebutuhan orang banyak. Mandiri. Oke. Berikutnya. Ini viral juga di media sosial, aksi pengeroyokan yang melibatkan seorang wanita mantan penyiar stasiun televisi di Sulawesi Barat ya, dengan emak-emak viral di media sosial. Jadi sebuah video amatir merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh emak-emak terhadap seorang mantan penyiar stasiun televisi di Sulawesi Barat.
Kejadian diduga dipicu cekcok di media sosial dan berlanjut adu mulut di rumah korban. Catat ya, ini mantan penyiar ya. Mantan penyiar. Bahkan seorang emak-emak yang mengeroyok tersebut menusuk wajah korban dengan menggunakan kunci motor. Sedangkan emak-emak lainnya menjambak rambut korban hingga tidak bisa berkutik melawan. Korban yang tidak terima melaporkan pelaku pengeroyokan ke Polresta Mamuju. Jadi kita akan tetap mengajak kepada masyarakat untuk ayo bermedia sosial lah yang bijak, iya, ya kan gitu. Jagalah, sekarang bukan saja mulutmu harimau, jempolmu juga harimau ya. Kalau misalnya juntrungannya adalah bercanda, ya bercanda, jangan baper. Tapi ya sebaiknya juga bercanda yang masih dalam koridornya, Mal. Betul. Nah, gitu. Lanjut kita ke Banyuwangi. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur berjualan sayur keliling dengan cara unik nih. Dia menggunakan kostum Spider-Man. Jadi ini menarik perhatian pelanggannya. Jadi ini dia paling cepat menjual dagangannya, Mal. Betul. Karena kalau ada panggilan warga di sana, dia langsung keluarkan jari. Nyampe itu langsung. Pedagang sayur keliling ini bernama Suwaidi, warga Kelurahan Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Setiap hari mulai subuh hingga siang, Suwaidi ini menjajakan dagangannya dengan menggunakan sepeda motor khusus dengan gerobak penuh sayur mayur dan kebutuhan dapur. Kostum Spider-Man lengkap dengan topeng penutup kepala dipakai sejak berangkat dari rumah hingga kembali ke rumahnya. Jadi cukup inovatif, kreatif sekali ya. Ini Suwaidi ya, betul ya? Betul, Suwaidi. Padahal umurnya juga bisa dikatakan nggak muda-muda lagi, tapi udah 6 tahun loh. Ya kan? Tapi katanya omsetnya cukup meningkat loh sejak... Nah pertanyaannya karena warga itu memang beli kebutuhan, memang butuh masakan atau mungkin dikasihan nih udah kita beli yuk gitu. Kasihan nih Spider-Man turun gunung. Semangat Pak Suwaidi. Waduh luar biasa Pak Suwaidi nih. Oke, viral lainnya diduga karena kesal tak kunjung diberangkatkan, sejumlah calon penumpang dari maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta ini mengamuk dan melakukan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi para penumpang ini terlihat marah karena setelah 9 jam, Mal, ya bukan waktu yang sebentar juga kan, mereka ini tidak jadi diberangkatkan. Para penumpang ini seharusnya berangkat pukul 22.40 WITA pada Jumat malam sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai tiba-tiba membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal pesawat lainnya hingga para penumpang kesal lalu meluapkan emosinya kepada pihak maskapai. Ya, informasinya keterlambatan jadwal penerbangan ini disebabkan akibat adanya kesalahan teknis pada pesawat Sriwijaya Air tujuan Makassar ke Jakarta dengan nomor penerbangan SJ581. Tapi saya rasa penumpang tidak akan semarah ini kalau kompensasinya dilakukan dengan dan ada sosialisasi informasi terus-menerus, ya kan? Sehingga mereka bisa mempersiapkan diri. Kalau digantung begitu kan tidak enak digantung. Berikutnya, Mal. Baik, masih ada viral berikutnya. Seorang ibu meninggal dunia setelah jatuh dari motor usai mengalami penjambretan di Jalan Maruga Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kalau Anda lihat ini adalah video CCTV di Jalan Raya Maruga Serua, Ciputat, Kota Tangsel yang memperlihatkan korban penjambretan hingga akhirnya ini meninggal dunia karena terjatuh dari motor. Pelaku yang gagal melakukan aksinya langsung kabur meninggalkan korban yang sudah terkapar di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Ciputat Timur langsung ke lokasi setelah mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan petugas langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Ya inilah ya. Kita turut prihatin ya karena kita prihatin. Korbannya sampai meninggal dunia. Tuh. Ya, informasi kabar viral tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, nanti tetap saksikan program Kabar Utama Pagi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Nicholas Saputra makan bakwan. Cakep. Apa Kabar Indonesia Pagi kami sudahi. Jumpa lagi besok kawan.